Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap optimis di dalam menjalani kehidupan ini. Baik kawan-kawan semua, kali ini saya akan bercerita tentang seorang yang bernama Bang Kulub. Oke, cerita ini berawal di tahun 90-an. Ya, cerita yang cukup lama sekali. Dan semoga dari cerita yang akan disampaikan ini ada hikmah yang terbaik yang akan kita petik untuk menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Baik kawan-kawan semua, terima kasih juga yang telah mendukung channel ini. Terima kasih juga yang sudah subscribe dan juga yang sudah berkomentar secara positif. Dan saya juga mendoakan semoga bagi kawan-kawan yang saat ini mungkin sedang kurang sehat, semoga diberikan kesembuhan, dan semoga juga bagi kawan-kawan yang sedang dalam kesusahan akan mendapat kemudahan dan kelancaran dari segala usaha. Baik kawan-kawan semua, selamat menyimak dan mendengarkan cerita ini hingga selesai. Dan cerita ini berasal dari Pulau Belitung yang pernah diceritakan oleh Bang Kulub kepada kami. Selamat mendengarkan. Bang Kulub, demikianlah orang sering memanggil namanya. Bang Kulub adalah seorang lelaki yang tinggal di sebuah kebun yang jauh dari perkampungan. Bang Kulub tinggal sendiri, hidup sebatang kara, tanpa keluarga, tanpa saudara. Bang Kulub adalah seorang lelaki yang juga masih bujangan. Katakanlah pada saat itu Bang Kulub adalah seorang lelaki yang disebut dengan bujang tua. Usianya tidak lagi muda, sudah berumur 40 tahun. Bang Kulub tinggal di sebuah kebun yang jauh dari perkampungan. Hanya ada tetangga sesama petani lada yang hidup berdampingan dengan Bang Kulub, dan itu pun jaraknya juga sangat jauh. Sebagai petani lada, Bang Kulub begitu rajin merawat dan memelihara pohon lada yang ditanamnya. Dalam bahasa lokal Belitung, pohon lada atau lada adalah sahang. Saat panen tiba, Bang Kulub begitu rajin memetik, kemudian setelah itu merendam lada ataupun sahang yang dipetiknya, untuk kemudian setelah direndam, lada ataupun sahang tersebut dijemur, untuk kemudian dimasukkan ke dalam karung, dan setelah itu lada-lada tersebut akan dijual ke kampung di mana tempat ada orang yang menampung lada ataupun sahang tersebut. Lahan yang digarap oleh Bang Kulub untuk berkebun tidaklah begitu luas, hanya sekitar 1 hektar, dan itu pun hasil dari peninggalan orang tua Bang Kulub. Di tengah kebun lada tersebut, Bang Kulub tinggal di sebuah gubuk tua, dan itu pun peninggalan juga dari karya orang tuanya ketika masih hidup. Sejak kecil, Bang Kulub tinggal bersama kedua orang tuanya di gubuk tersebut. Dan Bang Kulub adalah anak tunggal. Bang Kulub tidak punya saudara, baik lelaki maupun perempuan. Tidak punya saudara, adik maupun kakak ataupun abang. Kasih sayang kedua orang tuanya membuat Bang Kulub begitu bahagia, hingga pada suatu ketika saat Bang Kulub berusia 15 tahun, tragedi itu telah merubah segalanya. Sebelum hari naas yang menimpa orang tua Bang Kulub, pada masa itu panen sahang ataupun lada sangatlah mengecewakan karena terserang oleh hama yang begitu merisaukan dan meresahkan seluruh petani lada.
Sedangkan untuk biaya hidup dan satu-satunya mata pencarian dari orang tua Bangkulub hanyalah dari hasil lada. Tetapi nasib baik tidak selalu berpihak pada keluarga Bangkulub dan petani lada yang lainnya. Pada tahun itu, serangan hama sangatlah membuat mereka kewalahan untuk menghasilkan dari panen yang mereka petik karena terserang hama yang berkepanjangan. Pada waktu itu, banyak sekali petani lada yang beralih profesi menjadi penambang timah secara konvensional, termasuk juga kedua orang tua Bangkulub yang ikut teman-temannya ikut menambang timah. Apalagi harga timah pada waktu itu sangatlah menggiurkan dan menjadi primadona bagi orang-orang kampung seperti orang tuanya Bangkulub. Tetapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama, sebab malapetaka telah terjadi terhadap para penambang yang tertimbun tanah, termasuk juga kedua orang tua Bangkulub, yang akhirnya mereka berdua tewas. Sejak saat itu, betapa sedihnya Bangkulub, betapa berdukanya hati Bangkulub, karena kedua orang tua yang dicintainya telah pergi untuk selamanya. Sejak kepergian orang tua Bangkulub, sebenarnya paman dari Bangkulub pernah mengajaknya untuk tinggal di daerah kota, tetapi hal itu membuat Bangkulub menjadi tidak betah karena perlakuan dan sikap yang kurang menyenangkan dan kurang bersahabat dari istri pamannya, sehingga akhirnya Bangkulub memutuskan untuk kembali ke tempat mereka berasal, yaitu gubuk tua di kebun lada. Sejak saat itu Bangkulub kembali ke gubuk tua menjadi seorang petani lada dengan perasaan yang hancur berkeping-keping, dengan segala kesepian dan hidup sebatang kara. Pada usia remaja, Bangkulub tidak pernah berpikir seperti kebanyakan para remaja lainnya untuk pacaran, untuk melihat ini dan itu, untuk liburan ke sana dan ke sini. Pokoknya Bangkulub hanya tinggal sendirian di kebun lada di gubuk tua. Waktu pun berlalu hingga saat ini Bangkulub sudah berumur 40 tahun. Tetapi Bangkulub menjalani semua dengan rela, semua dengan ikhlas. Satu-satunya penghibur dari Bangkulub yang merasa kesepian hanyalah dengan mendengarkan radio yang sudah tua, yang terkadang menyala, terkadang tidak, apalagi di saat baterai yang dipakai sudah soak. Karena apa? Tempat tinggal Bangkulub, yaitu di gubuk tua tersebut, belum ada aliran listrik yang masuk. Saat malam tiba, hanya suara jangkrik dan suara burung-burung hantu yang menemani Bangkulub di dalam gubuk tua yang gelap itu. Satu-satunya penerangan hanyalah sebuah lampu tempel yang menyala terkadang tidak sampai pagi karena sudah kehabisan minyak. Pada suatu pagi yang cerah, Bangkulub berencana untuk merendam sahang ataupun lada yang telah dipetiknya kemarin sore. Dan di pagi itu, Bangkulub sudah bersiap-siap untuk ke sungai kecil, di dalam bahasa Belitung adalah Ai Arongan. Seperti kebanyakan para petani lada ataupun sahang, tempat merendam lada tersebut adalah di air yang mengalir, yaitu sungai kecil yang bernama Ai Arongan tadi. Dan kemudian untuk beberapa hari lada ataupun sahang tersebut direndam. Setelah itu baru akan terjadi proses penjemuran. Bangkulub menyusuri jalan setapak sambil memanggul sebuah karung yang berisi sahang ataupun lada untuk menuju
kali kecil yang ada di belakang kebunnya untuk merendam sahang tersebut. Sambil bernyanyi-nyanyi kecil, Bang Kulub menyusuri jalan tersebut dan tibalah Bang Kulub di tempat yang dituju, yaitu Ai Arongan ataupun sungai kecil yang mengalir, tempat di mana Bang Kulub merendam lada ataupun sahang tersebut. Dan Bang Kulub merasa heran karena di sana ada seseorang yang sedang mencuci pakaian, yaitu seorang gadis cantik. Gadis tersebut hanya mengenakan selembar kain sebagai penutup tubuhnya, dan Bang Kulub begitu jelas dapat melihat bahwa kulit gadis tersebut sangat mulus, hidungnya mancung, dan gadis tersebut sedang asik mencuci pakaian. Tetapi Bang Kulub belum pernah melihat siapa gadis itu, dari mana dia. Bang Kulub tertegun sejenak. Jarak antara Bang Kulub dengan gadis itu ada sekitar 20 meter. Gadis itu sedang asik mencuci pakaian tanpa mengetahui kehadiran Bang Kulub yang sedari tadi sedang memperhatikannya. Bang Kulub merasa heran. Apalagi ini adalah pengalaman pertama bagi Bang Kulub untuk melihat seorang gadis yang sedang dalam keadaan tanpa busana, hanya selembar kain yang membalut tubuhnya. Hati Bang Kulub berdebar kencang. Sejak masih kecil hingga saat Bang Kulub sudah berumur 40 tahun seperti sekarang ini, dia selalu hampir tiap hari untuk ke kali ataupun Ai Arongan tersebut. Tetapi dia tidak pernah melihat ada orang lain, apalagi seorang gadis yang sedang mencuci pakaian seperti yang dialaminya pada hari itu. Apalagi kali ataupun Ai Arongan tersebut adalah milik pribadi Bang Kulub. Tidak ada orang lain yang pernah menggunakan ataupun memakai kali tersebut. Dan ini betul-betul membuat Bang Kulub merasa heran. Dalam hatinya bertanya, apakah ini manusia ataukah setan? Tetapi kalau ini setan, apakah mungkin menampakkan diri di siang hari? Apalagi pada waktu itu hari masih pagi. Cukup lama Bang Kulub terheran-heran dan terjebak dalam situasi seperti itu yang membuatnya bingung, sehingga tanpa disadarinya bahwa beban berat yang ada di pundaknya, yaitu sahang ataupun lada yang dipanggulnya dari tadi, membuat Bang Kulub merasa berat. Dan akhirnya Bang Kulub memutuskan untuk menurunkan karung yang berisi lada yang ada di pundaknya sejak tadi. Kemudian secara pelan Bang Kulub menurunkan di dekat kakinya. Tetapi begitu dia menoleh ke arah gadis tersebut, ternyata gadis tersebut sudah tidak ada lagi. Wajah Bang Kulub menjadi pucat pasi. Dia sangat ketakutan. Dalam hati Bang Kulub bertanya-tanya, kemana perginya gadis tadi? Sebab satu-satunya jalan ataupun akses untuk jalan keluar hanya lewat di mana Bang Kulub berdiri. Bahkan Bang Kulub juga memperhatikan kemana tumpukan pakaian yang dicuci oleh gadis tadi. Juga tidak ada. Akhirnya Bang Kulub segera buru-buru untuk merendam karung yang berisi lada ataupun sahang tersebut ke dalam air yang mengalir. Setelah itu Bang Kulub buru-buru langsung pulang ke pondoknya. Setelah kejadian di hari itu, Bang Kulub lebih banyak melamun. Dalam hatinya hanya ada bayangan gadis yang dilihatnya di Ai Arongan ataupun kali yang ada di belakang kebun Bang Kulub. Waktu pun terus berlalu. Sejak kejadian itu, Bang Kulub tidak pernah lagi melihat sosok gadis yang ditemui di kali ataupun Ai Arongan tersebut.
Beberapa hari belakangan ini, seluruh petani dihebohkan karena sahang ataupun lada yang mereka rendam itu banyak yang hilang. Berarti memang ada yang mencurinya. Tetapi siapa itu belum pernah ada yang tahu. Dan Bang Kulub juga merasa was-was dengan lada yang direndamnya. Bahkan di antara para petani ada yang sampai menangis karena kehilangan sahang ataupun lada yang direndam di tempatnya masing-masing. Betapa tidak mereka sangat kecewa, sebab hanya itulah tempat mereka dan cara mereka untuk mencari makan. Sedangkan hasil yang mereka petik kemudian mereka rendam kemudian menghilang. Kabar tentang hilangnya sahang-sahang mereka ataupun lada mereka yang mereka rendam itu tidak hanya terjadi di sekitar kebun Bang Kulub, tetapi juga sampai ke kampung-kampung yang lain. Berita tentang hilangnya lada ataupun sahang tersebut sempat juga masuk surat kabar lokal di Pulau Belitung. Bahkan pembicaraan dari masyarakat sampai ke warung-warung kopi tentang hilangnya lada ataupun sahang yang mereka rendam. Karena hal itu, Bang Kulub selalu mengecek lada ataupun sahang yang direndamnya apakah masih ada. Dan ternyata lada-lada tersebut masih ada dan tetap aman di tempatnya. Pada suatu hari, Bang Kulub berencana untuk pergi ke kampung demi membeli bahan-bahan yang menjadi keperluan Bang Kulub. Ya, seperti beras, kemudian gula, kopi, dan lain-lain. Nah, Bang Kulub pada saat itu sedang menyusuri jalan ke perkampungan. Di tengah perjalanan, dia berpapasan dengan beberapa anak muda yang pada saat itu yang turun dari sebuah mobil pick up. Tetapi Bang Kulub tidak mengenali siapa mereka. Salah seorang di antara anak-anak muda tadi sempat ada yang menyapa Bang Kulub. "Mau kemana, Bang?" Bang Kulub pun dengan ramah menjawab bahwa dia akan pergi ke kampung ataupun bahasa Belitungnya adalah ke Bebak. Singkat cerita, sampailah Bang Kulub di perkampungan di mana Bang Kulub menuju suatu kedai ataupun warung tempat langganan Bang Kulub biasa membeli bahan-bahan yang menjadi kebutuhan Bang Kulub seperti beras, kopi, minyak goreng, dan lain-lain. Dan di warung tersebut juga nampak orang-orang sedang berbincang-bincang tentang sahang ataupun lada yang direndam oleh para petani banyak yang hilang. Tersentak Bang Kulub juga teringat akan lada ataupun sahang yang direndamnya. Sementara di sisi lain, ternyata rombongan dari anak-anak muda tadi yang berjumlah ada sekitar 5 orang, memang mereka itu adalah komplotan pencuri lada ataupun sahang yang direndam oleh para petani. Dan mereka pun menuju ke kebunnya Bang Kulub untuk langsung menuju ke sungai ataupun kali kecil ataupun air arongan yang ada di belakang kebun Bang Kulub. Begitu mereka sampai di tempat yang mereka tuju, yaitu kali di mana tempat Bang Kulub merendam sahang ataupun lada, tiba-tiba mereka melihat ada seorang gadis yang sedang mandi tanpa busana. Mereka dengan mengendap-endap melihat adegan itu, dan niat jahat pun berkembang. Yang tadinya ingin mencuri sahang, tetapi ada niat lain di balik semua itu. Anak-anak muda tadi dengan mengendap
mereka mengintip dengan begitu asiknya gadis yang sedang mandi di sungai kecil di kebunnya Bang Kulup. Tetapi di saat di antara mereka yang sedang mengintip ada yang batuk, dan sontak saja gadis tersebut mengetahui atas kehadiran dari anak-anak muda, dan langsung gadis tersebut menyambar kain yang ada di dekatnya dan langsung berlari. Gadis tadi langsung berlari menuju ke dalam hutan, dan para pemuda tadi juga mengejar gadis itu dengan segala niat jahatnya. Gadis itu berlari begitu kencang dan tidak memperdulikan semak belukar yang dilewati, dan para pemuda tadi pun terus mengejar. Jarak mereka semakin mendekat, tetapi tiba-tiba saja gadis itu menghilang. Mereka melihat ke sana kemari. Di mana gadis itu? Mereka tetap menyusuri semak-semak belukar yang ada di sekitar gadis yang tadi mereka lihat terakhir. Tetapi mereka tidak menemukan gadis yang mereka cari. Para pemuda tadi agak memperlambat kejar-kejaran terhadap gadis yang mereka cari. Mereka berburu pandangan ke sana dan kemari, mencari di mana gadis itu. Hingga tanpa mereka sadari, mereka sudah masuk dalam sebuah dimensi lain. Dan di dalam dimensi itu nampaklah sebuah rumah. Seakan-akan mereka sedang menuju sebuah perkampungan. Dan di halaman rumah tersebut nampak ada seorang ibu-ibu muda yang menyapa mereka. "Adik, mau kemana?" Mereka hanya diam saja. "Oh ya dek, mampir. Ayo minum kopi dulu." Dan para pemuda tadi pun sepakat untuk menuruti kehendak ataupun ajakan dari ibu yang menyapa mereka. Apalagi di saat mereka melihat dari kejauhan, tepatnya di teras rumah itu, mereka melihat ada beberapa orang gadis yang semuanya cantik-cantik, dan mereka yakin bahwa gadis-gadis tersebut adalah putri ataupun anak dari ibu yang tadi menawari mereka untuk mampir. Dengan perasaan yang penuh kegembiraan dan hati berbunga-bunga, para pemuda tadi mengikuti ibu yang menyapa mereka untuk masuk ke dalam rumah. Tetapi pada saat mereka melihat para gadis yang ada di teras, mereka begitu kasmaran. Hati mereka bergejolak. Wow, cakep banget. Wow, cantik banget. Begitu yang ada di dalam pikiran dan hati mereka. Para gadis-gadis cantik tadi langsung menyambut kehadiran para pemuda yang berjumlah 5 orang tadi, dan mereka saling bersalaman, dan tanpa mereka sadari ada satu sudut pandang yang membuat hati mereka bergetar. Semuanya wajahnya sama. Kemudian para pemuda tadi bertanya pada si ibu, "Bu, kok wajahnya sama?" Si ibu yang mendapat pertanyaan seperti itu langsung menjelaskan bahwa ibu mempunyai anak kembar sebanyak 5 orang, dek. "Oh, terus ini kan ada 4, yang satunya mana, Bu?" "Oh, yang satunya ada di dalam, dek. Kita masuk yuk." Begitu kata si ibu tadi, mengajak para pemuda yang diikuti juga oleh gadis-gadis yang cantik, yang anggun, yang wangi, dan semuanya mempunyai wajah yang sama. Hati para pemuda tadi
begitu senang. Mereka begitu kasmaran terhadap gadis-gadis tadi. Dan singkat cerita, akhirnya mereka pun dipersilahkan untuk duduk di ruang tamu. Dan ada yang lebih aneh lagi. Si ibu mempersilahkan kepada anak-anaknya ataupun gadis-gadis cantik tadi untuk mendampingi ataupun menemani di sisi para pemuda yang sudah duduk di ruang tamu. Para pemuda tadi hatinya begitu berbunga-bunga, tetapi ada yang menjadi masalah, yaitu mereka, para pemuda tadi, jumlahnya 5 orang, sementara pada gadis mereka hanya 4 orang. Berarti ada 1 orang di antara pemuda tadi yang nganggur, gak ada pasangannya. Nah, di saat mereka sedang kebingungan, tiba-tiba saja muncul seorang gadis dari arah dapur dengan membawa beberapa gelas kopi dan singkong rebus. Dan mata para pemuda tadi semua terbelalak ketika mereka melihat wajah yang ada di hadapan mereka, yaitu gadis yang membawa kopi dan singkong rebus tadi ternyata adalah gadis yang mereka kejar waktu mandi di kali. Dan mereka juga melihat bahwa rambut gadis tadi masih basah. Aroma tubuhnya begitu wangi. Memecah keheningan suasana, gadis yang tadi membawakan kopi dan singkong rebus mempersilahkan kepada para pemuda untuk menikmati apa yang telah disajikan di hadapan mereka. Lalu kemudian gadis itu pun duduk di sisi pemuda yang tidak ada pasangannya. Nah, sekarang semua terlibat dalam suasana yang begitu akrab. Mereka berbincang-bincang, mereka saling ngobrol dengan caranya masing-masing. Dan satu demi satu para pemuda tadi menikmati kopi dan singkong rebus yang telah disuguhkan. Sementara sang ibu berlalu ke arah dalam rumah. Mereka semakin asik berbincang-bincang, saling ngobrol dengan pasangannya yang ada di dekat mereka. Dan mereka tanpa sadari bahwa saat itu sudah hampir maghrib. Tak lama kemudian, datanglah ibu dari anak-anak gadis tersebut keluar dari ruang belakang menuju ke ruang tamu. Kemudian ibu tadi menyebutkan, adik-adik semua malam ini nginap di tempat ibu ya. Mendapatkan tawaran seperti itu, para pemuda tadi sempat terkejut. Hal itu tidak pernah dibayangkan oleh mereka. Tetapi salah satu di antara mereka langsung menyambut, "Waduh, terima kasih banyak Bu. Kebetulan kita memang jauh tinggalnya dari sini. Dan malam ini kita tidur di mana Bu?" Nah, si ibu tadi langsung menjawab bahwa di sini ada 5 kamar yang bisa kalian tempati, dan anak-anak ibu masing-masing akan menemani kalian semua. Wajah mereka langsung sumringah. Dalam hati mereka, ini adalah pucuk dicinta ulam tiba. Hati dan pikiran mereka telah dibutakan oleh angan-angan dan hasrat yang menggebu-gebu. Dan bisa dibayangkan bagaimana dan apa yang akan terjadi ketika mereka di dalam satu kamar masing-masing ditemani oleh para gadis cantik yang anggun dan wangi. Singkat cerita, akhirnya malam itu kelima pemuda tadi menginap di rumah si ibu yang didampingi oleh gadis-gadis cantik, dan masing-masing mereka memasuki sebuah kamar yang berdimensi, yang penuh hayalan.
Sementara di sekitar kebun Bangkulub nampak sedang heboh para petani lada karena ada satu mobil pick up yang sudah 3 hari 3 malam tidak beranjak dari tempatnya, dan mobil itu sepertinya terkunci dan tidak berpenghuni ataupun tidak ada orang di dalamnya. Hal ini juga membuat orang bertanya-tanya, ini mobil siapa? Sementara di perkampungan sedang heboh bahwa ada 5 orang pemuda yang hilang, katanya masuk ke dalam hutan, dan sampai saat ini belum kembali, sudah 3 hari 3 malam. Nah, Bangkulub dan kawan-kawan akhirnya menceritakan pada orang kampung bahwa ada satu mobil yang terparkir dan itu sudah 3 hari 3 malam. Dan pada kesempatan itu Bangkulub juga menceritakan bahwa Bangkulub pernah berpapasan ataupun bertemu dengan mereka 5 orang pemuda yang diduga pemilik mobil tadi, sebab mereka sempat menyapa Bangkulub. Waktu itu Bangkulub memang berkeinginan ataupun mempunyai tujuan untuk belanja ke kampung ataupun ke Bebak. Berita tentang pemuda yang hilang dan keberadaan sebuah mobil yang ada di dekat kebunnya Bangkulub itu menjadi gempar, dan ternyata orang tua bahkan dari pihak kepolisian pun mendatangi mobil tersebut. Setelah melihat dan menyaksikan sendiri keberadaan mobil itu, maka salah satu di antara orang tua menyatakan bahwa betul itu adalah mobil yang digunakan oleh anak mereka 3 hari yang lalu. Dari keterangan orang tua para pemuda tadi, maka dapat dipastikan bahwa mereka juga berasal bukan dari kampung sekitar situ, tetapi memang berasal dari kampung seberang yang jauh tempatnya. Setelah bermusyawarah dengan dukun kampung, pemuka agama, dan seluruh masyarakat yang ada di kampung itu, juga dibantu oleh pihak kepolisian, maka mereka bersepakat untuk mencari ataupun menyusuri tiap jengkal hutan yang ada di sekitar kebun Bangkulub. Dukun kampung mengadakan ritual dengan caranya sendiri, sementara pemuka masyarakat ataupun pemuka agama juga dengan caranya sendiri, dan Pak Polisi juga dengan caranya sendiri. Tetapi mereka bersepakat semua pencarian dimulai dari sekitar kebunnya Bangkulub. Mereka menyusuri sampai ke tepi kali ataupun Ai Arongan, tempat di mana Bangkulub biasa merendam sahang ataupun lada. Di tengah pencarian di sekitar kali tersebut, ternyata salah seorang masyarakat menemukan ada sendal jepit yang tertinggal. Begitu ditanya apakah ini punya Bangkulub, Bangkulub bilang itu bukan punya dia. Dan orang-orang pun semakin yakin bahwa para pemuda tadi pernah melewati ataupun setidaknya pernah mampir di sekitar kali dekat kebunnya Bangkulub. Apalagi ketika mereka melihat ada semak-semak yang terkuak, menandakan bahwa pernah ada orang yang lewat. Maka dukun kampung, kemudian pemuka agama, juga dibantu oleh Pak Polisi dan orang-orang kampung bersepakat untuk mencari dan menyusuri di sekitar tempat tersebut. Mereka melakukan pencarian sejak siang itu hingga menjelang maghrib tiba,
tetapi tidak membuahkan hasil. Kemana para pemuda yang hilang itu, mereka tidak tahu. Mereka memanggil, menyerukan dan menyebut nama di antara para pemuda itu, tetapi tidak ada yang menyaut. Bahkan radius pencarian pun semakin melebar ratusan meter ke dalam hutan, tetapi tetap nihil. Tiba-tiba salah seorang pemuka agama mengumandangkan azan, dan semua orang yang ada di sekitar situ terdiam, tertegun menyimak suara Pak Kiai mengumandangkan azan. Setelah selesai azan berkumandang, tiba-tiba terdengar sayup-sayup ada pemuda yang sedang menangis. Ada laki-laki yang sedang menangis. Kemudian mereka bergegas untuk mendekati dan mencari sumber suara. Semakin dekat semakin jelas. Dan akhirnya begitu tiba di tempat sumber suara, mereka menyaksikan suatu pemandangan yang sangat mengerikan. Para pemuda yang mereka cari, ada 5 orang tadi, berada sekitar di bawah pohon besar. Dan semua pemuda itu tanpa busana. Dan mereka begitu pucat, begitu lemah. Akhirnya para pemuda tadi diangkat oleh masyarakat. Mereka panggul untuk dibawa ke dalam perkampungan, ataupun setidaknya untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Begitu melihat anak-anak mereka, orang tua dari para pemuda tadi, semua bertangisan, semua menjerit histeris, sebab mereka tidak menyangka bahwa anak-anak mereka akan mengalami hal seperti itu. Nasib mereka begitu mengenaskan, dalam keadaan pingsan. Dan akhirnya kelima pemuda tadi langsung dilarikan ke rumah sakit di kota kecil di Pulau Belitung. Dan setelah mendapatkan perawatan medis, untunglah semua pemuda tadi bisa selamat dan sadar kembali. Setelah beberapa hari mendapat perawatan di rumah sakit, barulah akhirnya mereka bisa diajak untuk berbicara dan berkomunikasi secara normal. Dan para pemuda semuanya menceritakan tentang apa yang mereka alami. Dan mereka juga mengakui bahwa selama ini lada-lada ataupun sahang yang hilang, merekalah yang menjadi dalang sebagai pencurinya. Tetapi setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kemudian orang tua dari para pemuda tadi, juga terhadap para petani yang merasa selama ini kehilangan ladanya, terjadilah kesepakatan damai bahwa mereka semua harus mengikhlaskan, sebab cerita yang mengerikan yang dialami oleh para pemuda tadi membuat para petani lada menjadi tidak tega. Apalagi setelah mereka menyaksikan sendiri bagaimana kondisi para pemuda yang mereka temukan setelah menghilang selama 3 hari 3 malam. Walaupun semula ada beberapa orang kampung yang ingin membuat perhitungan, terutama dari petani lada yang pernah merasa kehilangan lada ataupun sahang-sahang mereka. Tetapi mereka pun juga menjadi tidak tega setelah mengetahui nasib para pemuda yang mereka temukan di hari itu. Sejak kejadian yang menimpa para pemuda yang berjumlah 5 orang tadi, semua
lada ataupun sahang yang para petani rendam di kalinya masing-masing itu tidak pernah hilang. Bahkan mereka sekarang sudah merasa aman. Hanya saja sesekali di antara para petani sering melihat hal-hal yang aneh yang terjadi di sekitar kali yang mengalir ataupun air arongan di tempat mereka ataupun di kebun mereka masing-masing. Mereka sering melihat ada penampakan gadis cantik yang tidak mereka kenal yang sedang kadang mencuci ataupun mandi di kali tempat mereka. Hal ini sering terjadi pada situasi tertentu, seperti halnya misalnya ada sedang terjadi hujan panas, ataupun pada saat menjelang maghrib, ataupun pada saat para petani dalam pemikiran yang sedang kalut. Berdasarkan cerita dan penjelasan dari si dukun kampung bahwa para siluman itu bernama Pongari, dan itu memang sering mengganggu orang-orang yang dalam keadaan blank. Dan dukun kampung juga menjelaskan bahwa Pongari itu adalah sejenis jin ataupun setan yang menguasai di sekitar air sungai ataupun air arongan. Untuk mengantisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan terhadap para petani ataupun orang-orang kampung, maka seringlah diadakan ritual selamatan kampung, yang bagi orang Belitung hal ini sudah sering dilakukan dimanapun di tiap kampung di Pulau Belitung. Demikianlah kawan-kawan serangkaian cerita dari Bang Kulup yang tinggal di sebuah kebun menjadi seorang bujang tua, dan sampai saat ini pun Bang Kulup masih menjadi seorang petani lada ataupun sahang yang juga masih sebagai bujang tua. Terima kasih banyak bagi kawan-kawan semua yang telah mendengar dan menyimak cerita ini hingga selesai. Dan saya berharap semoga kawan-kawan semua tetap optimis, tetap semangat di dalam kehidupan ini. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang terbaik bagi kehidupan kawan-kawan terhadap cerita yang saya sampaikan tadi. Saya juga sangat berterima kasih bagi kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini dengan berkomentar secara sopan. Kemudian juga bagi kawan-kawan yang sudah subscribe, terima kasih. Juga bagi kawan-kawan yang sudah like, dan silahkan di-share cerita ini. Saya juga sangat berharap kita akan jumpa lagi dalam cerita-cerita berikutnya, terutama dari Pulau Belitung. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan bahagia. Long Big Channel. Thank you.
Ah